Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani Akila Lutfunisa dengan NPM 202214502241. Di sini saya akan menjelaskan cara menghitung distribusi sampling rata-rata. Hari ini kita akan membahas soal sebuah toko coffee shop memiliki 5 karyawan, yaitu beranggotakan 1, 2, 4, 8. Maka tentukan A. Rata-rata sampel dari dua unsur. B. Rata-rata dari rata-rata sampel. C. Simpangan baku dari rata-rata sampel. Pengambilan sampel dilakukan tanpa pengembalian. Dari soal kita bisa mengetahui N besarnya itu yang 5 karyawan, yang 1, 2, 4, 8, dan N kecilnya itu 2, karena yang dari soalnya itu dimintanya hanya rata-rata sampel dari 2 unsur. Selanjutnya kita mencari 5 kombinasi 2. Kalau yang saya sudah tulis 5 kombinasi 2-nya itu sama dengan 10. Cara menghitungnya, kalau kita pakai kalkulator saintifik, itu caranya 5, pencet shift, habis itu cari yang NCR, terus kita klik angka 2, habis itu sama dengan, nanti hasilnya pasti 10. Setelah kita mencari 5 kombinasi 2 itu sama dengan 10, itu artinya berarti nanti kita akan mencari 10 sampel. Berdasarkan soal di atas, kita memiliki 5 karyawan, yaitu beranggotakan 1, 2, 4, 8. Untuk menentukan sampel yang pertama, yaitu dengan cara, kan kalau di soal kan 1, 2, 4, 8. Berarti untuk sampel yang pertama itu 1 dan 2, sampel kedua 1 dan 4, sampel ketiga 1 dan 4, sampel keempat 1 dan 8, sampel kelima 2 dan 4, sampel keenam 2 dan 4, sampel ketujuh 2 dan 8, sampel ke-8 4 dan 4, sampel ke-9 4 dan 8, sampel ke-10 4 dan 8. Setelah kita menentukan sampel 1 dan sampai dengan sampel ke-10, saatnya kita mencari rata-rata per sampelnya, yaitu dengan cara 1 ditambah 2 dibagi 2 sama dengan 1,5. Kenapa kayak gitu? Kenapa dibagi 2? Karena kita mendapatkan sampelnya itu hanya ada 2, jadi dibagi 2, dan emang udah dari sananya dibagi 2. Begitu juga cara menghitung sampel 2 sampai dengan 10. Setelah rata-ratanya diketahui, kita bikin kotak. Yang kolom pertama itu ada X bar. Angka X bar dapat ditulis angkanya yang telah kita hitung tadi tuh, yang rata-rata. Rata-ratanya kan yang pertama itu kan 1,5, berarti kita tulis 1,5, terus rata-ratanya kan ada 2,5. Karena 2,5-nya ada 2, jadi kita cukup tulis 1 aja. Begitu juga sampai dengan sampel ke-10. Kolom kedua yaitu frekuensinya, kita isikan 1,5 hanya ada 1, 2,5-nya ada 2. Begitu juga sampai dengan sampel ke-10. Kolom ketiga untuk menghitung probabilitas, yaitu dengan cara frekuensi dibagi jumlahnya tuh. Frekuensi itu, total jumlahnya itu harus 10. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Jadi, frekuensi yang pertama itu kan 1. Berarti 1 dibagi 10 sama dengan 0,1. Yang frekuensi 2 berarti 2 dibagi 10 sama dengan 0,2. Begitu juga dengan menghitung probabilitas frekuensi yang lainnya. Untuk jumlah keseluruhan probabilitas tidak boleh kurang atau lebih dari angka 1. Selanjutnya kita akan menghitung yang B, rata-rata dari rata-rata sampel. Kita masukkan dulu rumusnya, yaitu nu sama dengan sigma X dibagi N besar. Sigma X itu yang ada di soal, yaitu 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 8 dibagi 5. Hasilnya 3,8. Jadi nu X bar itu sama dengan 3,8. Selanjutnya kita akan mencari yang C, simpangan baku dari rata-rata sampel. Tulis dulu rumusnya. Rho sama dengan akar dari sigma buka kurung X dikurangi nu tutup kurung pangkat 2 dibagi N besar. Lalu kita masukkan angka-angkanya. Akar buka kurung, saat itu dari mana? Kan disoalkan 1,
2,448. Jadi X-nya itu 1,2,448. Jadi mari kita tulis 1 dikurangin, mu-nya itu kan 3,8 tadi. Berarti 1 dikurang 3,8 tutup kurung pangkat 2 ditambah buka kurung 2 dikurangin 3,8 tutup kurung pangkat 2. Begitu juga sampai dengan angka 8. Ditulis dengan cara yang sama. Habis itu dibagi 5. Kalau saya dihitungnya satu persatu supaya tidak terkecoh. Setelah angkanya dihitung satu persatu dan udah ketemu, dijumlah. Habis itu dibagi 5, baru diakarin. Nanti hasilnya 2,4. Selanjutnya kita mencari rho X bar. Rho X bar rumusnya, rho X bar sama dengan rho dibagi akar N kecil dikali akar N besar dikurang N kecil dibagi N besar dikurangi 1. Mari kita masukkan angka-angkanya. Rho-nya itu kan 2,4, berarti rho 2,4 dibagi akar 2 dikali N besarnya itu kan tadi 5 dan N kecilnya itu 2, berarti akar 5 dikurangin 2 dibagi 5 dikurangin 1. Dihitung satu persatu aja supaya tidak terkecoh. Hasilnya nanti 1,48.